pagi di rumah, saya merasakan sakit yang amat sangat di kepala saya. Kemudian saya pingsan, tapi setelah pingsan itu saya sempat terbangun. Saya minta keluarga saya, istri saya untuk membawa saya ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu diinfokan bahwa saya terkena brain aneurysma. Pembuluh darah saya di otak pecah dan ada darah sekitar 28,8 cc di otak saya. Lalu apa yang terjadi setelah itu, Pak? Penanganan saya ditangani oleh dokter syaraf. Dokter syarafnya itu melakukan operasi, memasukkan kateter dari paha saya. Dari paha itu dia melakukan prosedur yang memasukkan kateter di otak saya, di belakang mata kanan saya tepatnya. Namanya coiling operasinya. Setelah itu sih di rumah sakit sih terus terang aja sampai saya nggak mempunyai gangguan apapun secara fisik. Saya lumayan diberkahi lah ya untuk masalah ini. Cuma ada secara syaraf itu yang masih ada gangguan saya sampai sekarang. Saya terutama dari waktu masuk di rumah sakit tanggal 19 Agustus itu sampai di 2 minggu di rumah sakit sampai pulang ke rumah, saya tidak ingat apa-apa. Sampai sekarang pun saya tidak ingat semua kejadian di rumah sakit itu. Padahal kalau dicerita teman-teman saya bicara seperti biasa ngobrol dengan mereka, tapi saya tidak ingat apapun sampai sekarang. Tidak ada ingatan apapun sampai sekarang. Kebetulan agen saya juga adalah salah satu teman saya dari SD. Sanjaya Comel adalah teman saya dari SD. Dan Sanjaya Comel itu mendampingi saya dan istri saya waktu di rumah sakit. Walaupun saya nggak tahu, tapi istri saya ceritakan ke saya bahwa Sanjaya menemani saya dari awal saya masuk rumah sakit sampai keluar dari rumah sakit. Itu semuanya saya ditemani oleh Sanjaya. Oke, jadi Bapak Ibu, sekedar informasi aja, Pak Budiman ini adalah teman SD saya. Teman SD, teman SMP, teman SMA, sampai kita kuliah. Jadi cukup mengejutkan bagi saya karena beliau memang sudah mempunyai Police Alliance. Tapi yang cukup mengejutkan, jadi kita masih sering ketemu, jadi kita masih ada olahraga, kita main basket seminggu sekali. Jadi hari Selasa kita main basket ya. Hari Seninnya saya ditelepon oleh istrinya Ibu Vinti yang menyatakan bahwa Pak Budiman sudah terkena resiko tadi. Jadi cukup bagi saya cukup apa ya? Kaget lah, nggak nyangka karena kita sering ketemu. Jadi maksudnya ya saat itu saya cuma bersyukur aja ya, maksudnya Pak Budiman juga sudah punya polis dari Alliance. Tapi lucunya Bapak Ibu boleh cerita sedikit nggak Pak? Maksudnya punya Police Alliance itu prosesnya gimana sih? Kebetulan kemarin itu polis yang saya ambil di Alliance adalah polis asuransi jiwa, termasuk CI Plus. Dan itu kebetulan itu juga adalah rekomendasi dari Sanjaya Comel. Kebetulan saya lumayan juga cukup peka untuk asuransi, jadi saya punya beberapa produk asuransi. Tapi untuk CI Plus itu memang waktu itu hanya satu, karena waktu ditawarkan oleh Sanjaya, saya merasa produknya itu sangat baik karena pada saat terkena vonis kita langsung bisa keluar. Tapi saya memang nggak menyangka untuk ada kejadian seperti ini gitu loh. Cuma memang waktu ditawarkan itu saya merasa bahwa itu produknya baik buat kita, karena CI Plus waktu divonis langsung bisa keluar itu buat orang yang pakai asuransi itu akan pasti langsung, oh ini bagus produknya. Pak Budiman boleh tahu sampai dengan terakhir Pak Budiman di rumah sakit itu total biaya yang dikeluarkan sebesar berapa Pak?
rumah sakit kebetulan pengeluaran total semuanya adalah sekitar 248 juta 2 minggu di rumah sakit. Tapi kebetulan asuransi rawat inap saya adalah dari kantor dan kebetulan juga produknya adalah produk Allianz. Itu saya tidak mengganti itu sama sekali karena di cover oleh kantor saya. Cuma untuk produk critical illness-nya itu setelah kita klaim dalam 30 hari langsung cair. Kalau boleh tahu Pak, cairnya klaimnya berapa Pak kemarin CI? CI saya itu kemarin UP-nya senilai 725 juta. Kemarin kita sempat ngobrol, jadi sebelum acara kita sempat ngobrol, ada satu perasaan yang Pak Budiman rasakan saat itu. Jadi saya juga sempat konsultasi dengan leader saya, Pak Henderson, yang waktu itu Pak Budiman bilang, saya masih boleh ambil nggak? Berapapun harganya saya mau ambil. Kira-kira kenapa Pak Budiman sampai semototnya pengen ngambil kembali? Terus terang saya itu lumayan peka untuk asuransi. Jadi saya saya bukan orang yang anti terhadap agen asuransi karena saya mau tahu produknya dulu seperti apa. Saya juga tidak tahu harus senang atau apa dengan cairnya uang pertanggungan ini karena di umur saya 40 ini saya masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Saya sedikit khawatir juga kalau tanpa asuransi saya masih ada umur berapa lama lagi dan itu kalau tidak tercover buat saya ada sesuatu yang kurang. Jadinya ya saya merasa saya masih tetap butuh produk asuransi sih. Dan kemarin juga Pak Budiman sudah menambah polis untuk istri karena beliau benar-benar care dengan istrinya dan tahu persis bahwa ini penting sekali. Dan kemarin Ibu Vinti baru mengambil HSCPX ya, terbaru dari Allianz. Nah Pak Budiman, untuk terakhir ini maksudnya ada pesan nggak untuk teman-teman kita semua nih yang khususnya mungkin kaum milenial ya yang masih berpikir bahwa kita kan masih milenial Pak, 40. Jadi maksudnya ada nggak pesan-kesan gitu kan yang mau disampaikan ke teman-teman semua untuk semuanya lah? Intinya sih mungkin untuk membeli produk asuransi itu kita harus tahu juga pentingnya asuransi itu apa, karena kita nggak akan pernah tahu resiko yang bisa menimpa kita. Menurut saya itu gaya hidupnya lumayan sehat, tetapi bisa terkena brain aneurisme ini adalah sesuatu yang nggak kita duga gitu. Ini ya buat saya sih ini bisa sharing di sini aja itu udah suatu berkah buat saya karena dokter juga bilang 30% orang yang terkena brain aneurisme ini biasanya meninggal. Jadi kemungkinan resiko yang pasti ada untuk semua orang. Jadi nggak mungkin kita ngomong saya sehat, saya nggak mungkin terkena penyakit. Menurut saya nggak bisa kita ngomong seperti itu karena kita nggak akan tahu resiko apa sih yang ada di kita. Mau medical check up, saya ini di perusahaan yang tiap tahun medical check up. Saya tahu medical saya hasilnya seperti apa di tiap tahun. Saya tahu bahwa saya sehat kalau secara medical, tapi hal seperti ini yang kayak brain aneurisme, saya tidak menyangka ini bisa terjadi ke saya. Karena saya, walaupun saya nggak olahraga rutin tiap hari, tapi seminggu itu saya biasanya ada basket, ada gym. Saya minimal 2 hari, 3 hari itu dalam seminggu pasti saya melakukan olahraga. Saya juga jaga makan. Artinya resiko itu kita nggak akan tahu lah. Konsepnya kita nggak bisa ngomong saya sehat, saya nggak mungkin ada resiko apapun. Cuma ya asuransi itu sangat penting buat kita lah kalau untuk
jamin sesuatu lah ya. Oke, saya pertegas kembali yang dimaksud dengan hidup sehat Pak Budiman ini, saya tahu persis beliau ini tidak merokok, tidak minum alkohol juga, olahraga cukup rutin dibandingkan saya, ya pastinya, medical check up tiap tahun. Lalu kalau Bapak Ibu cek Instagramnya, makanannya juga bukan yang kategori kotor, enggak. Itu kalau boleh cek Instagram itu makanannya benar-benar enak sekali, maksud saya benar-benar jaga makanan. Jadi mungkin maksud Bapak, Pak Budiman bahwa resiko bisa menimpa siapa aja kali Pak Budiman gitu ya. Betul. Oke, boleh kita beri tepuk tangan Pak Budiman. Terima kasih Pak Budiman sudah mau hadir dan berbagi kepada kami, teman-teman keluarga Nutrition. Dan sebelumnya saya ingin mengundang dengan hormat Eksekutif Diamond Business Partner dan MD Bintang 1, Bapak Adi Guna, boleh untuk hadir maju depan. Pak Budiman jangan turun dulu karena akan diberikan simbolis klaim cair dari Allianz sebesar 725 juta dan Pak Budiman tidak perlu membayar premi lagi sampai dengan umur 65 tahun. Saya juga mengundang Ibu Viviana boleh ke atas panggung, istri dari Pak Budiman. Dan saya juga mengundang istri saya yang juga membantu. Dan semua proses klaim ini Bapak Ibu semua juga berkat bantuan dari leader saya, mentor saya, Bapak Henderson dan Ibu Hansila. Double Diamond Business Partner dan MBA Tim 4, boleh ditutang untuk Bapak Henderson dan Ibu Hansila. Saya foto dulu.